innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawunahum inna ja'alna asyayatina awliya lilladzina la yu'minun. Sadaqallahul azim. Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, qad anzal, sungguhlah menurunkan kami, alaikum atas kamu sekalian. Akan apa Allah turunkan? Akan libas, pakaian. Gunanya yuwari sawatikum, untuk menutup aurat kamu, warisha, dan untuk perhiasan. Qad anzalna, walibasut taqwa, dan pakaian takwa, zalika khair, yang demikian itu adalah lebih baik. Zalika min ayatillah, yang demikian itu merupakan sebagian dari ayat-ayat Allah. La'allahum yadzakkarun, mudah-mudahan kamu sekalian selalu ingin, selalu mendapatkan peringatan. Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam sekalian, la yaftinannakum, janganlah sekali-kali menipu akan kamu sekalian. Siapa yang menipu? Asyaitan, setan. Kama akhraja, sebagaimana yang telah mengeluarkan dia syaitan tadi, abawaikum, akan kedua bapak kamu, yaitu Adam dan Hawa, minal jannati, dari surga. Yanzi'u anhuma, yang telah menanggalkan dari keduanya apa? Libasahuma, pakaian keduanya. Sehingga liyuriyahuma sawatihim, menampakkan, memperlihatkan aurat keduanya. Innahu yarakum, bahwa sesungguhnya tidak akan bisa mencari akan kamu sekalian. Huwa, dionya tadi, wa qabiluhu, dan orang-orang yang di belakangnya dan kabilahnya, min haitsu la tarawunahu, dari sekira-kira tidak memperlihatkan kami. Inna ja'alna, sesungguhnya kami telah menjadikan kami, asyayatin, akan para syaitan-syaitan itu, akan apa dijadikan oleh Allah? Auliya, akan menjadi wali-wali, lilladzina la yu'minun, bagi orang-orang yang tidak beriman. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, sekalian masuk rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari ini kita masih dihidupkan kembali oleh Allah. Sebentar itu kita telah mendapatkan pengumuman dan sanak kita ada yang meninggal. Kita entah belum. Siapa tahu hari ini merupakan hari yang terakhir. Malam deko, ketika kita lalu, kiranya sampai pagi tidak jago-jago. Lah di Bandung beliau. Maka seketika Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kepada kita, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup hari ini, semaksimal mungkin kita manfaatkan seluruhnya untuk ibadah kepada Allah. Seluruhnya. Dari mulai kita jaga lalu pagi tadi sampai besok kita akan lalu balik. Jadikan itu sebagai ibadah kepada Allah. Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan, gunanya linabluwakum ayyukum ahsanu amal, supaya menguji kami akan kamu sekalian. Siapa di antara kamu, kata Allah,
yang ahsan, yang lebih baik amalannya. Bisa jadi yang diuji oleh Allah itu keseluruhan. Dalam bentuk apa? Allah ingin memperlihatkan, ingin memperlihatkan kepada kita siapa di antara kita yang terbaik. Bisa jadi ketika Allah memberikan kesempatan, itu Allah ingin memperlihatkan kepada Allah masing-masing. Nah, dari sekian banyak waktu hari apa, waktu lima itu yang terbaik amalan. Bisa jadi hari Batam itu terbaik untuk awak dan hari ini itu kurang baik. Makanya Allah pergilirkan itu gunanya untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang terbaik amalannya? Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki ibadah kita masing-masing. Sesuai kajian kita beberapa waktu yang lampau, yang paling baik di antara tiga buah tingkatan berzikir, syukur, dan memperbaiki ibadah itu merupakan ibadah yang paling baik. Dan tak seluruh kita mampu untuk itu. Sehingga ketika kita dihidupkan kembali oleh Allah, kita bermohon kepada Allah untuk diberikan kesempatan oleh Allah supaya mampu menjadikan hari ini merupakan hari yang terbaik dalam hidup kita masing-masing. Seandainya meninggal dalam keadaan ibadah yang terbaik. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan ketika kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah balik salawat kita dengan memerintahkan para malaikat untuk bersalawat kepada kita masing-masing seluruhnya. Siapa yang bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW sekali, itu akan Allah balik salawatnya 10 kali. Siapa yang bersalawat 10 kali, akan Allah balik jumlah malaikat itu bersalawat 100 kali. Siapa yang bersalawat 100 kali, akan Allah balik 1000 kali. Dan siapa saja orang yang bersalawat 1000 kali, akan Allah bukakan pintu-pintu langit, akan Allah perintahkan malaikat untuk mendoakan itu seluruhnya. Dan siapa saja orangnya yang telah diperintahkan oleh Allah malaikat untuk mendoakan manusia jadi yang berselawat, itu tidak ada yang akan bisa menghalangi. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok umat Nabi Muhammad yang selalu taat dan patuh kepada Allah dengan selalu berselawat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Baik, kajian kita pada hari ini adalah tentang pakaian. Dalam bahasa Arab, pakaian itu ada dikatakan dalam Al-Quran dengan bentuk as-siyab dan libas. Artinya sama-sama pakaian. Namun yang as-siyab, sa, ya, alif, ba, siyab, saubun itu pakaian luar. Pakaian luar yang bisa kumuh, yang bisa cabik, yang bisa dibagi-bagi, bisa hilang, dan bisa diperbaharui. Itu pakaian. Dan pakaian itu berwarna-warni sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan tabiat. Kalau tabiat kita orang-orang ke surau, pakaiannya adalah pakaian ke surau. Tidak mungkin orang yang ke surau tabiatnya memakai baju kaos yang cabik-cabik pula, yang kumuh-kumuh pula, pakai celana sapi, cabik pula, dan lain sebagainya. Tidak mungkin. Dan itu sesuai dengan tabiat kita.
Dan kebiasaan kita Bapak Ibu, ketika kita ke surau itu pakaian seadanya. Sementara ketika kita kapai berarti pakaian sarancanya. Itu kebiasaan kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala lah mengingatkan kepada kita. Ambillah pakaian yang terbaik ketika kita akan ke surau, ke masjid dan lain sebagainya. Itu siap. Kemudian yang kedua, ada libas. Libas artinya pun pakaian. Sama. Cuma perbedaannya ketika kita merujuk kepada ayat Allah di dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 tadi, ayat 26 dan 27. Libas yang dimaksud di situ adalah pakaian yang berada di dalam, pakaian takwa, yang sama-sama bisa cabiat, bisa kumuh, bisa penuh tangga. Sama. Pakaian luar awak bisa penuh, bisa cabiat, bisa kumuh, bisa tangga. Pakaian kita di dalam bentuk libas takwa itu pun bisa kumuh, bisa tangga, bisa penuh cabiat. Sama. Perbedaannya adalah pakaian yang berada di luar ini nampak di mata kepala. Serpo yang dipakai ini warnanya dogan. Nah, ibu-ibu pakai telak kurang. Nah, warnanya ada yang putih, ada yang hitam, ada yang warna itu warna. Nah, tetapi pakaian takwa itu merupakan pakaian yang tersembunyi. Tidak akan bisa dicari. Oh, itu orangnya nampak di mata kok santiang banyak. Rajinnya ke surau. Alun tentu orang abang malah tiba di surau. Nah, di mana ada istilahnya kebaikan nyala lebih dahulu sini. Apakah itu sebagai bukti bahwa orang itu bertakwa, memakai pakaian takwa? Belum tentu. Tapi secara zahir, secara mata kepala, iya. Karena orang-orang yang memakai pakaian takwa ini kan selalu berbuat baik, selalu bersegera untuk berbuat baik, selalu mencegah kemungkaran. Iya. Secara zahir. Nah, jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nah, di masa ini kita lebih mementingkan pakaian luar. Nah, lebih mementingkan pakaian luar. Jadi terkadang kita mencari orang sebelah itu dari pakaiannya. Kalau pakaiannya merdeka-kohan, orangnya merdeka-kohan. Mencarilah sebelah lain. Kalau pakaiannya merdeka-kohan, orangnya merdeka-kohan. Nah, kita lebih tertuju kepada pakaian. Kalau pakaiannya rancak, bagus, mahal, orangnya kok pasti orangnya terpandang, mulia, jabatannya tinggi, dan lain sebagainya, tarik. Kalau pakaiannya sederhana, nah, jangan orangnya beko-kohan, orang yang tidak punya. Kalau yang tidak punya beko, nah, hati-hati. Ando anaknya capek-capek, orang tidak punya kok. Siapa tahu beko. Nah, jadi pikiran awak lebih tertuju kepada pakaian luar dan dari warna. Pernah satu ketika seorang ahli sufi itu diundang oleh tiba bayi hari paido, nah bayilah dengan pakaian yang sangat sederhana. Nah, di muka pintu gerbang ada penjaganya. Dicarinya orang yang datang tadi dengan pakaian yang sangat sederhana,
kalau bahasa awalnya itulah kumuh loh, kan? Nah, tidak diizinkan masuk. Apa kata penjaga? Nah, yang boleh masuk adalah orang-orang yang terpandang yang pakaiannya bagus dan lain sebagainya. Nah, jabatannya tinggi, orangnya kaya dan lain sebagainya. Kalau masuk ini, bawa foto yang acak-acak. Gitu. Nah, tidak boleh masuk. Nah, kemudian berbalik. Balik, ditukarnya pakaian dengan pakaian yang paling rancak. Nah, datang balik. Baru boleh diizinkan oleh penjaganya untuk masuk. Setibanya di dalam, dibukalah pakaian yang rancak tadi. Di muka joko, di meja joko ada makanan-makanan yang rancak. Diletakkan pakaiannya tadi ke makanan tadi. Janganlah bertanya, apa pakaiannya yang engkau letakkan di tempat makanan tadi? Jawabannya kok, karena yang dihormati adalah pakaian, maka pakaian yang berhak makan. Ambo tidak berhak makan, pulanglah. Itu gambaran bahwa kita lebih mencari pakaian luar. Sementara pakaian dalam, sikap, sifat, nah itu jarang terjadi. Dan kebiasaan kita Bapak Ibu, sarupojo yang disampaikan kepada anak-anak, kita membuat tambah-tambahan. 1 tambah 2, 3, 1 tambah 3, hampir, 1 tambah hampir, umpamanya 6, 1 tambah 1 sampai 1 tambah 10, baca seluruhnya. Tiba di 1 tambah hampir, apa 6? Itu yang paling nampak itu. Nah, artinya kebiasaan pikiran kita manusia lebih tertarik mencari kepada kekurangan, kesalahan. Dari 10 buah pertanyaan, 9 yang jawabannya betul, 1 yang salah. Nah, pasti kita bersorak, yang situ salah. Jadi kita lebih mencari kepada kesalahan dibandingkan kebaikan. Suatu ketika, di masyarakat kita ada orang yang berbuat baik dalam bentuk apapun itu. Umpamanya menjabat sebagai pengurus di sebuah organisasi, kan? Lah elok, lah tidak korupsi, lah tidak riko, lah tidak seluruhnya tidak. Tiba di satu kesalahan apa? Tidak tiba rapid, umpamanya kan? Lah tidak tiba rapidnya yang jadi masalah. Kebaikannya tadi, pembukuannya beres, segalanya beres, tidak pernah jadi pertimbangan. Itu satu contoh. Jadi Bapak Ibu kaum muslim dan muslimat rahimakumullah, itu tadi siap. Nah, pakaian yang acok itu jadi adalah pakaian luar. Sementara pakaian dalam, kajian itu pakaian dalam. Bukan singlet, bukan celana kecil, bukan. Artinya pakaian dalam adalah yang kita pakai di dalam hati kita. Yaitu takwa. Di dalam kisah anak Adam, sakatiko basang itu Habil dan Qabil tentang jodoh. Nah, ayahnya Nabi Adam alaihissalam itu memohon petunjuk kepada Allah. Dan dia hidayah dari petunjuk dari wahyu oleh Allah dalam bentuk apa? Disuruh keduanya berkorban. Nah, seketika terjadi peristiwa kurban yang pertama sekali ketika itu, fatukub bilang, maka akan diterimalah kurban orang yang bertakwa. Takwa balik. Nah, pakaian takwa tadi. Nah, walam yataqabbal dan tidak diterima selamanya. Tidak akan diterima kurban orang yang tidak bertakwa. Jadi karena kita telah mendekati hari raya haji, seandainya ada di antara kita ini yang telah terniat bahkan sampailah mengumpulkan
piti untuk iuran membeli ternak kurban kepada panitia, pertama sekali yang harus kita lakukan adalah niat. Niatkan itu ikhlas karena Allah. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita berniat, niatkan itu untuk sunat karena Allah. Walaupun ulama sendiri itu menjadikan ibadah kurban itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Ada yang mengatakan itu wajib. Namun jumhur Syafi'iyah itu menjadikan ibadah kurban itu sunnah muakkad. Makanya ketika kita ingin mengikuti ibadah kurban, niatkanlah itu kurbannya kurban sunnah. Karena apa? Di dalam I'anatul Talibin juz yang ketiga halaman 332 dan 333 itu disampaikan oleh pengarang bahwa seandainya tidak diniatkan kurban tadi dengan sunat, maka jatuhlah kurban kita tadi kepada ibadah wajib. Kalau jatuh kepada ibadah wajib, kita tidak boleh makan apapun dari kurban wajib. Itu. Makanya kita niatkan sunat tadi. Supaya apa? Kita beko berhak mendapatkan lukmatan. Lukmatan itu berkah dari memakan daging kurban yang salukmah. Lukmah itu salutok istilah awak. Barang dagangnya kurang lebih segala daging rantang itulah. Dan itu diutamakan hatinya. Jadi ketika kita berkurban, bagi kita yang menjadi panitia, tolong yang hatinya itu dibagikan kepada orang yang ikut kurban. Supaya apa? Supaya orang yang peserta kurban itu mendapatkan berkah dengan memakan lukmatan tadi dari daging kurban. Nah, balik ke kajian kita. Jadi kurban itu akan diterima oleh Allah ketika orang itu bertakwa. Dalam bentuk apa? Apa tadi? Walibasut takwa, pakaian takwa tadi. Khair, itu lebih baik. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nah, pakaian takwa itu suatu saatnya bisa tanda, bisa cabiak, bisa kuno. Nah, siapa yang digambarkan oleh Allah di ayat yang ke-27. Wahai anak Adam, janganlah menipu daya akan kamu sekalian. Siapa yang menipu daya? Syaitan, setan. Kama akhraja abawaikum, sebagaimanalah mengeluarkan setan tadi akan kedua bapak kamu minal jannah, dari surga. Nah, di situ bahasanya yanzi'u anhuma libasahuma, yang telah menanggalkan akan keduanya Adam dan Hawa tadi. Apa yang tanggal dari situ? Libasahuma, pakaian takwa kedua. Kalaulah tanda pakaian takwa keduanya, nah, berimbas kepada liyuriyahuma sawatihim, menampakkan aurat keduanya. Jadi orang yang tidak punya pakaian takwa atau yang tanggal pakaian takwanya, itu auratnya akan dinampakkan. Nah, dan itu bisa kita jadi. Mbak makanya ada pakaian gini yang senter, tapi harganya mahal, sangat mahalnya. Ke bawah tuh sangat panjang sampai menjelang agak 3 meter. Tapi datunya terbuka.
kayu cukup bahkan tak berlebih-lebih. Tapi apa tak buka? Karena pakaian takwa itu tidak ada. Sehingga ketika pakaian takwa itu tidak ada, menampakkan aurat. Liyuriyahuma sawatihim, supaya bahkan menampakkan akan keduanya aurat keduanya. Itu gambar. Yang katanya panjang, tiba ke bawahnya, nampak? Banyak contoh. Dan awal laki-laki, yang laki-laki bapak-bapaknya, kok kadang-kadang pai jalan-jalan ke labuh dada itu pakai celana pendek, walaupun itu memang bukan aurat. Ya. Secara hukum fikih memang aurat laki-laki itu adalah antara pusat juluti yang antara yang berada di antara saja. Makanya kadang-kadang pai ke labuh ndak baju, pusatnya nampak, lututnya pun nampak. Bangga lo laki-laki kadang seperti itu. Walaupun itu bukan aurat ya, bukan aurat, namun bagi bapak-bapak, yakinkah itu bahwa tidak akan ada padusi-padusi yang mencari aurat itu dengan pandangan yang kurang elok, pandangan yang diiringi dengan nafsu? Yakinkah itu? Ya biasa lah, itu kan hak Allah, iyo. Tapi kewajiban Allah pun menjaga supaya orang lain jangan sampai berdosa gara-gara Allah. Sama je tadi. Yang ke bawah panjang mana yang kakinya terbuka. Itu contoh. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi itulah pakaian takwa. Berimbas atau kita kaitkan dengan ibadah kurban kita. Seandainya kita berkurban, itu tidak kita niatkan karena Allah dengan dilandasi ketakwaan, maka kita tidak akan dapat kurban. Di dalam surah Al-Hajj itu Allah ingin kita tidak akan pernah sampai kepada Allah darahnya, dagingnya dari ternak kurban kita. Satu-satunya yang hanya sampai kepada Allah adalah takwa minkum, ketakwaan di antara kamu. Itu. Jadi luar biasa. Ketika pakaian takwa itulah laki, tidak umumnya, tidak cabai-cabian, akan berimbas kepada pakaian dunia. Maka pakaian dunia itu akan sopan, akan barasih walaupun tidak baru, walaupun tidak rancak. Nah, kenapa? Dijaga kebersihannya, dijaga kerapiannya, dan lain sebagainya. Nah, terakhir, masih di dalam i'an atau talibin, di situ disebutkan oleh pengarang bahwa ukuran dari sanggup untuk berkurban adalah ada yang akan disiapkan untuk makan hari raya kurban itu sendiri, pas hari rayanya, dan hari tasyrik. Berarti untuk sampai hari ada yang lawak makan. Nah, yang akan lawak makan selama tanggal 10, sebalik, 2 balik, dan 3 balik Zulhijjah ada, maka kita masuk dalam kelompok mampu. Kalau mampu harus berkurban. Kalau tidak berkurban maka kita karena yang di hadis Nabi jangan sampai dakik-dakik tetapi salah. Jadi pendapat itulah yang diambil oleh sebagian dari saudara-saudara itu yang kita pernah mencari di TV, ada pemulung, tapi yang berkorban tidak tahu. Berkorban tidak tahu. Kenapa? Mereka merasa mampu untuk makan sampai hari mereka bisa. Nah, ada yang disimpannya. Nah, jadi artinya kok mereka menabung terlebih dahulu boleh. Kalau tidak mereka bila kita dapat korban. Apakah kita hanya akan menerima saja pembagian, sementara kita tidak pernah membagi.
muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nah, itu hanya akan bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya libas taqwa. Ketika libas pakaian takwanya anu sempurna, anu dimiliki, maka akan sangat baik itu, baik banget. Maka dapat mulai kini setelah hari raya kita kumpulkan nah tabungan-tabungan kita kepada pengurus musala. Setiap setiap minggu jadinya barang seminggu. Umpamanya kan kalau hitungannya dalam setahun itu ada sampai 28 bulan sampai 28 minggu contohnya. Nah, kali bara kira-kira bara iran kita risiko 3. Nah, letaklah 50 seminggu kali sampai 28. Lah 8-nya lah sampai ratus berarti lah 2 juta kurang lebih 2 juta sampai ratus lah kurang lebih dalam setahun. Kalau 3 berarti kita menambah sedikit lain 600 lain. Kalau 3 dibangkan lah berarti lah pas 3. Artinya raya kita besok ketika Allah izinkan kita untuk hidup, untuk beribadah, kita seluruhnya mampu berkorban. Libas takwa, pakaian takwa itulah menyelimuti diri kita, pikiran kita, mata kita, hidung kita, mulut kita, telinga kita, dan anggota tubuh kita yang lain. Sehingga kita melakukan seluruhnya untuk ibadah. Siap itu pakaian luar yang lebih kita cari dari mode, warna yang selalu berubah. Libas itu pakaian dalam artian ketakwaan kita yang dipertanyakan. Mungkinkah kita selalu memperbaharui tadi atau kita cenderung untuk mencari pakaian luar? Setiap rayo wajib tukar pakaian luar. Yang pakaian di dalamnya Pak, apakah setiap rayo kita pernah memperbaiki tarif, memperbaharui tarif atau tidak? Nah, itu tergantung kepada ketakwaan kita masing-masing. Hasil akhir dari Ramadan kita patang adalah takwa. Setiap tahun itu takwa kita diperbarui terus. Mudah-mudahan kita yang diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup kini itu mampu memperbaiki ketakwaan kita dengan memperbaharui dari pakaian takwa dan pakaian takwa kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan kepada kita nasihat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal pakaian yang terbaik adalah takwa. Tidak ada yang lain. Pakaian awak yang nampak ini itu akan jadi rebutan musuh. Meninggal awak, nah telakon awak, baju awak itu kan kian-kian kemari. Paling-paling cik dua ni yang tinggal untuk kenang-kenangan paling-paling. Betul kalau lah lama lo, lah kumur lo, lah cabai lo, lah jatahnya api lo dah. Tidak ada yang kekal. Yang kekal apa? Takwa. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita supaya kita mampu beribadah yang sempurna di hadapan Allah. Karena itu satu-satunya harapan Allah, tidak ada yang lain. Sebelum kita meninggal dan menyasar, mari kita perbaharui dari kita perbaiki dari ketakwaan kita untuk meningkatkan kualitas ibadah. Usikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum